Bapak, Ibu, mungkin selama ini kita percaya bahwa semua sayuran pasti baik untuk kesehatan, apalagi untuk lansia. Tapi tahukah Anda, ternyata ada beberapa jenis sayuran yang justru bisa berbahaya bila dikonsumsi oleh orang lanjut usia? Banyak yang tidak menyadari, apa yang tampak sehat di piring, bisa saja menyimpan risiko tersembunyi untuk tubuh kita yang menua. Fakta ini bahkan sempat menjadi kontroversi di dunia kesehatan, karena tidak sedikit kasus lansia yang justru mengalami gangguan kesehatan serius setelah mengonsumsi sayur tertentu secara rutin. Saya teringat cerita dari seorang dokter spesialis bedah di rumah sakit kota besar. Beliau menangani seorang pasien lansia yang tiba-tiba mengalami nyeri hebat di perut dan gangguan pada ginjal. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, ternyata penyebab utamanya adalah konsumsi bayam secara berlebihan yang selama ini dikira sebagai makanan super sehat. Studi kasus seperti ini semakin mengingatkan kita bahwa kebutuhan nutrisi lansia tidak bisa disamaratakan, bahkan untuk sayuran sekalipun. Setiap tubuh punya reaksi berbeda, dan ada sayur yang sebaiknya diwaspadai jika Anda sudah berusia di atas 55 tahun atau punya kondisi kesehatan tertentu. Sebelum kita lanjut membahas apa saja jenis sayuran yang sebaiknya dihindari oleh lansia, coba tulis di kolom komentar, Anda berasal dari kota mana dan usia berapa saat ini? Saya ingin tahu seberapa luas jangkauan informasi penting ini. Jangan lupa, tonton video ini sampai akhir agar Anda tidak ketinggalan penjelasan lengkap beserta tips amannya. Dan, pastikan juga untuk subscribe channel YouTube ini agar tidak melewatkan update bermanfaat lainnya. 1. Bayam, risiko batu ginjal dan asam urat pada lansia. Bayam selama ini dikenal sebagai salah satu sayuran paling menyehatkan. Kandungan zat besi, vitamin A, vitamin C, dan antioksidannya sering dijadikan alasan utama bagi banyak orang, termasuk lansia, untuk mengonsumsi bayam secara rutin. Namun, tak banyak yang tahu, di balik manfaatnya yang melimpah, bayam justru bisa membawa masalah serius bagi kesehatan lansia, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan atau tanpa mempertimbangkan kondisi tubuh. Salah satu risiko terbesar dari konsumsi bayam adalah tingginya kandungan oksalat. Oksalat adalah senyawa alami yang bisa berikatan dengan kalsium dalam tubuh dan membentuk kristal yang pada akhirnya menjadi batu ginjal. Bagi lansia yang fungsi ginjalnya sudah mulai menurun atau punya riwayat gangguan ginjal, kebiasaan makan bayam terlalu sering dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya batu ginjal yang sangat menyakitkan dan bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Tak hanya itu, bayam juga mengandung purin yang jika dikonsumsi secara berlebihan dapat meningkatkan kadar asam urat dalam darah. Asam urat yang menumpuk di persendian bisa menyebabkan nyeri sendi atau bahkan serangan gout, yang kerap dialami oleh lansia dan menyebabkan peradangan hebat pada lutut, pergelangan kaki, dan jari-jari. Selain itu, bayam yang dikonsumsi berlebihan juga bisa mengakibatkan gangguan pencernaan seperti perut kembung dan diare, khususnya pada lansia yang sudah memiliki masalah pada sistem pencernaannya. Meski begitu, bukan berarti bayam harus dihindari sama sekali. Konsumsi bayam dalam porsi wajar, bervariasi dengan sayuran lain, serta memperhatikan riwayat kesehatan pribadi adalah langkah bijak agar manfaat bayam tetap bisa dinikmati tanpa menimbulkan risiko tersembunyi. Jika memiliki riwayat penyakit ginjal atau asam urat, konsultasikan ke dokter sebelum membuat bayam sebagai menu harian. 2. Kacang panjang, serat tinggi, tantangan untuk pencernaan lansia. Kacang panjang adalah sayuran yang hampir selalu hadir dalam masakan Indonesia, baik sebagai lalapan, tumisan, ataupun campuran sayur lodeh. Banyak lansia yang memilih kacang panjang karena kaya akan serat, vitamin K, vitamin C, dan berbagai mineral yang dipercaya dapat membantu menjaga pencernaan dan kekuatan tulang. Namun, di balik segala manfaatnya, kacang panjang juga memiliki sisi lain yang perlu diwaspadai, terutama untuk lansia yang memiliki pencernaan sensitif atau fungsi ginjal yang sudah melemah. Salah satu masalah paling sering dikeluhkan setelah mengonsumsi kacang panjang adalah perut kembung, penumpukan gas, dan rasa tidak nyaman di perut. Kandungan serat yang tinggi memang baik, tetapi pada lansia, serat yang terlalu banyak dan sulit dicerna bisa menimbulkan masalah pencernaan, seperti sembelit, diare, bahkan iritasi pada usus. Beberapa orang bahkan melaporkan rasa begah berkepanjangan hingga berjam-jam setelah makan kacang panjang, terutama jika dimakan dalam keadaan kurang matang. Selain itu,
Kacang panjang juga mengandung zat fitat yang dapat mengikat mineral penting seperti kalsium, magnesium, dan zinc, sehingga penyerapan mineral dalam tubuh menjadi tidak maksimal. Hal ini tentu berbahaya bagi lansia yang rentan mengalami penurunan kepadatan tulang atau osteoporosis. Tak hanya itu, kandungan protein dalam kacang panjang bisa memperberat kerja ginjal, khususnya bagi lansia dengan gangguan ginjal. Jika ginjal sudah tidak sekuat dulu, kelebihan protein bisa menyebabkan sisa metabolisme menumpuk dan membahayakan kesehatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, konsumsi kacang panjang sebaiknya dilakukan secara terbatas dan dimasak dengan baik hingga benar-benar empuk. Untuk menghindari penumpukan gas dan mengoptimalkan penyerapan nutrisi, padukan kacang panjang dengan bahan makanan lain yang mudah dicerna. Konsultasikan ke dokter atau ahli gizi jika memiliki keluhan setelah makan kacang panjang, dan ingatlah untuk selalu memperhatikan kondisi tubuh setelah mengonsumsi sayur ini. 3. Terong, kandungan solanin dan risiko alergi atau iritasi pencernaan. Terong atau brinjal adalah sayuran yang sering jadi favorit, baik digoreng, ditumis, maupun dibakar. Teksturnya yang lembut dan rasanya yang khas membuat terong banyak digunakan sebagai bahan utama maupun pelengkap berbagai masakan tradisional. Namun, bagi lansia, terong perlu dikonsumsi dengan sangat hati-hati karena mengandung senyawa solanin yang cukup tinggi. Solanin adalah senyawa alami yang ditemukan pada tanaman keluarga Solanaceae, termasuk kentang dan tomat, yang bersifat toksik jika dikonsumsi dalam jumlah banyak. Pada beberapa orang, terutama lansia dengan sistem pencernaan yang sudah tidak sekuat dulu, solanin dapat menyebabkan iritasi pada saluran pencernaan. Gejalanya antara lain sakit perut, kembung, diare, bahkan mual yang cukup mengganggu. Ada juga kasus di mana lansia mengalami reaksi alergi setelah makan terong, seperti gatal di mulut dan tenggorokan, pembengkakan pada wajah, hingga sesak napas pada kasus berat. Alergi makanan pada usia lanjut seringkali lebih berat dan berpotensi membahayakan jika tidak segera ditangani. Tak hanya itu, untuk lansia dengan gangguan lambung seperti MAG, gastritis, atau sindrom iritasi usus besar, konsumsi terong bisa memperparah keluhan nyeri lambung dan perut kembung. Ada kasus nyata, seorang lansia perempuan mengeluhkan perut begah dan mual beberapa jam setelah makan terong balado, dan dokter mendiagnosisnya mengalami iritasi lambung akibat reaksi terhadap solanin. Untuk itu, konsumsi terong sebaiknya dibatasi, dimasak matang sempurna, dan tidak dikonsumsi berlebihan dalam waktu singkat. Jika muncul gejala alergi atau iritasi setelah makan terong, segera hentikan konsumsinya dan konsultasikan ke dokter. Bagi lansia, variasi menu tetap penting. Jangan hanya terpaku pada satu jenis sayur saja agar kebutuhan nutrisi tetap seimbang tanpa memicu reaksi negatif pada tubuh. 4. Lobak putih, kubi gangguan tiroid dan jantung pada usia lanjut. Lobak putih atau dikenal juga sebagai kubi sering menjadi bahan sup, acar, maupun sayur bening di meja makan masyarakat Asia. Kandungan serat, vitamin C, serta berbagai mineral di dalamnya memang menawarkan manfaat kesehatan. Namun, di balik itu, kubi mengandung senyawa goitrogenik yang perlu diwaspadai oleh para lansia, terutama yang memiliki riwayat gangguan tiroid atau jantung. Goitrogen adalah zat yang bisa mengganggu fungsi kelenjar tiroid dengan cara menghambat penyerapan yodium yang dibutuhkan untuk produksi hormon tiroid. Pada lansia yang menderita hipotiroidisme atau tiroid kurang aktif, konsumsi kubi dalam jumlah banyak atau rutin bisa memperburuk kondisi, seperti kelelahan, sulit menurunkan berat badan, hingga gangguan metabolisme yang makin berat. Salah satu studi kasus menunjukkan, seorang lansia pria yang gemar makan lobak putih setiap hari akhirnya mengalami kelelahan kronis dan berat badan sulit turun meski pola makan sudah diatur. Setelah diperiksa, ternyata fungsi tiroidnya menurun karena asupan goitrogen yang berlebihan dari kubi. Selain itu, kandungan tertentu pada lobak putih juga bisa menurunkan kadar yodium dalam tubuh yang berpengaruh pada kesehatan jantung. Bagi lansia dengan gangguan jantung atau hipertensi, konsumsi kubi secara berlebihan bisa meningkatkan risiko irama jantung tidak teratur dan menambah beban kerja jantung. Untuk menjaga keseimbangan nutrisi, sebaiknya konsumsi lobak putih tidak terlalu sering dan selalu divariasikan dengan sayur lain. Apabila memiliki masalah tiroid atau penyakit jantung, konsultasikan pada dokter mengenai batas konsumsi yang aman,
dan jangan lupa untuk memperhatikan reaksi tubuh setelah makan kubi. Keseimbangan dalam konsumsi sayuran adalah kunci agar kesehatan tetap terjaga di usia lanjut. 5. Daun singkong. Bahaya sianida jika salah pengolahan. Daun singkong termasuk sayuran yang murah, mudah didapat, dan populer di berbagai daerah Indonesia. Di balik rasanya yang lezat serta kandungan serat, vitamin, dan mineralnya yang baik untuk kesehatan, ada bahaya tersembunyi yang sering tidak disadari banyak orang, khususnya lansia, yaitu risiko keracunan sianida. Daun singkong secara alami mengandung senyawa sianogenik yang bisa berubah menjadi sianida, yaitu racun berbahaya bagi tubuh. Jika daun singkong tidak dimasak dengan benar, misalnya hanya direbus sebentar atau tidak dibuang air rebusannya, sisa sianida bisa masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, mulai dari pusing, mual, muntah, sesak napas, hingga penurunan kesadaran yang sangat berbahaya pada lansia. Sistem metabolisme lansia yang sudah melemah membuat risiko keracunan sianida menjadi lebih tinggi dibandingkan orang muda. Ada kasus nyata seorang lansia perempuan mengalami pusing dan muntah-muntah setelah makan daun singkong rebus, yang ternyata masih mengandung sianida karena proses perebusannya kurang lama. Agar aman, daun singkong sebaiknya direbus dalam air banyak, dibuang air rebusannya, lalu direbus ulang sebelum dikonsumsi. Selain itu, lansia dengan gangguan jantung, pernapasan, atau sistem metabolisme yang lemah sebaiknya menghindari konsumsi daun singkong terlalu sering. Jika setelah makan daun singkong muncul gejala aneh, segera hentikan konsumsi dan periksa ke dokter. Untuk keluarga yang merawat lansia, pastikan selalu mengolah daun singkong dengan benar demi mencegah risiko keracunan yang dapat berakibat fatal. 6. Okra, bahaya penurunan gula darah dan gangguan pencernaan pada lansia. Okra, atau sering juga disebut bendi, adalah salah satu sayuran hijau yang kini semakin populer di Indonesia karena kandungan gizinya yang tinggi serta teksturnya yang unik. Okra mengandung serat larut dan tidak larut, vitamin C, vitamin K, folat, serta berbagai antioksidan yang dikenal bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Bahkan, banyak ahli gizi menyarankan konsumsi okra untuk membantu menurunkan kolesterol dan mendukung kesehatan pencernaan. Namun, di balik manfaatnya tersebut, okra menyimpan potensi bahaya yang perlu diwaspadai, khususnya bagi lansia yang menderita diabetes atau gangguan pencernaan. Salah satu risiko utama okra adalah kemampuannya dalam menurunkan kadar gula darah secara signifikan. Serat larut yang terkandung dalam okra memang dapat membantu mengontrol lonjakan gula darah dengan memperlambat penyerapan glukosa di usus. Namun, bagi lansia yang rutin mengonsumsi obat penurun gula darah, seperti metformin atau insulin, konsumsi okra dalam jumlah besar bisa memicu kondisi hipoglikemia, yaitu turunnya kadar gula darah hingga di bawah ambang normal. Kondisi ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan pusing, lemas, gemetar, hingga kehilangan kesadaran secara tiba-tiba, bahkan berisiko fatal jika tidak segera mendapat penanganan medis. Kasus seperti ini bukan sekadar teori. Seorang pasien lansia bernama Pak Jaya, usia 75 tahun, dengan riwayat diabetes yang cukup stabil, mengalami kejadian hipoglikemia setelah mengonsumsi sayur okra dalam jumlah banyak selama beberapa hari berturut-turut. Meskipun sudah mengatur pola makan dan konsumsi obat, kadar gula darah Pak Jaya turun drastis setelah makan okra, hingga akhirnya harus mendapatkan perawatan darurat di rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan, dokter menemukan bahwa kombinasi antara efek obat diabetes dan serat tinggi dari okra mempercepat penurunan gula darah secara drastis. Selain efek terhadap gula darah, okra juga dapat menimbulkan gangguan pencernaan pada sebagian lansia. Kandungan seratnya yang tinggi memang baik, tapi jika dikonsumsi berlebihan pada lansia yang sistem pencernaannya sudah menurun, dapat menimbulkan perut kembung, penumpukan gas, bahkan diare. Gangguan semacam ini sering tidak disadari karena biasanya dianggap sebagai efek samping biasa dari makan sayur. Padahal, jika dibiarkan terus-menerus, masalah pencernaan akibat konsumsi okra berlebihan bisa mengganggu asupan nutrisi dan menurunkan kualitas hidup lansia secara keseluruhan. Untuk itu, konsumsi okra sebaiknya dilakukan dengan penuh perhitungan, apalagi jika sudah memiliki riwayat diabetes atau masalah pencernaan. Konsultasikan ke dokter atau ahli gizi sebelum menambah okra dalam menu harian,
terutama jika sudah minum obat secara rutin atau sering mengalami gejala perut kembung dan diare setelah makan sayuran tertentu. Setelah memahami berbagai risiko tersembunyi dari beberapa jenis sayuran, penting bagi lansia dan keluarga untuk tetap tenang dan bijak dalam memilih menu makan sehari-hari. Sayur pada dasarnya tetap sangat penting dan tidak bisa dihilangkan dari pola makan sehat. Namun, yang utama adalah bagaimana cara memilih, mengolah, dan mengonsumsinya dengan tepat. Pertama, pastikan konsumsi sayur dilakukan dalam jumlah yang wajar, tidak berlebihan meskipun sayur tersebut dianggap menyehatkan. Variasi sangat penting. Jangan hanya terpaku pada satu jenis sayur saja setiap hari, melainkan kombinasikan berbagai sayur agar kebutuhan gizi tercukupi sekaligus meminimalisir risiko akumulasi zat tertentu yang bisa membahayakan tubuh. Misalnya, jika hari ini mengonsumsi bayam, besok bisa mengganti dengan wortel, brokoli, atau sawi. Variasi ini juga mencegah kejenuhan dan membantu memperkaya asupan vitamin serta mineral. Kedua, perhatikan cara mengolah sayur. Beberapa jenis sayuran seperti daun singkong harus direbus hingga matang dan air rebusannya dibuang untuk mencegah keracunan sianida. Untuk kacang panjang, pastikan dimasak sampai empuk agar seratnya lebih mudah dicerna dan tidak menimbulkan kembung atau sembelit pada lansia. Selain itu, bagi lansia yang sudah memiliki riwayat penyakit tertentu seperti ginjal, diabetes, hipertensi, gangguan tiroid, atau gangguan pencernaan, sangat disarankan untuk selalu berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi sebelum mengubah pola makan atau mencoba menu sayur baru. Setiap individu punya reaksi berbeda-beda terhadap makanan. Apa yang cocok untuk satu orang, bisa jadi justru berbahaya untuk orang lain, terutama pada usia lanjut yang biasanya sudah ada perubahan pada sistem metabolisme tubuh. Lakukan pemantauan secara berkala terhadap reaksi tubuh setelah makan jenis sayur tertentu. Jika muncul gejala seperti nyeri sendi setelah makan bayam, kembung dan mual setelah makan kacang panjang atau terong, atau tiba-tiba lemas setelah makan okra, segera hentikan konsumsi dan konsultasikan ke dokter. Jangan ragu bertanya, karena langkah sederhana ini bisa mencegah risiko komplikasi yang lebih berat di kemudian hari. Terakhir, dukung kesehatan lansia dengan pola makan seimbang, cukup air putih, dan gaya hidup aktif yang sesuai usia. Ajakan untuk tetap update informasi seputar pola makan sehat juga penting, misalnya dengan mengikuti channel YouTube Kesehatan dan membagikan pengalaman atau pertanyaan di kolom komentar, agar semakin banyak lansia yang sadar akan pentingnya keamanan dalam mengonsumsi sayuran setiap hari. Ingat, menjaga kesehatan bukan sekadar soal apa yang dimakan, tetapi juga bagaimana cara mengonsumsinya dengan penuh perhitungan dan kasih sayang. Demikian informasi tentang 6 jenis sayuran yang perlu diwaspadai jika dikonsumsi oleh lansia beserta tips aman dalam memilih dan mengolahnya. Semoga penjelasan ini dapat membantu Bapak dan Ibu untuk lebih bijak dalam menjaga pola makan sehari-hari, sehingga kesehatan tetap terjaga dan terhindar dari risiko yang tidak diinginkan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat dan bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya.